33 lembar strategi keamanan nasional yang dirilis Gedung Putih mengguncang hubungan antara Eropa dengan Amerika Serikat. Lewat dokumen itu, ditambah serangkaian pernyataan belak-belakannya, Trump telah melakukan apa yang gagal dicapai artileri Rusia di medan perang, yakni memecah belah kesatuan antara NATO dan Eropa. Narasi yang dibangun Washington kini berubah drastis. Sekutu-sekutu tradisional mereka di Eropa bukan lagi mitra yang harus dilindungi, melainkan entitas lemah dan sekarat yang dianggap menghalangi perdamaian. Pergeseran sikap ini meninggalkan Ukraina dalam posisi paling berbahaya sejak awal invasi. Kiev terjepit di antara agresor yang kian percaya diri dan pelindung utama yang mendesak kapitulasi. Sementara di koridor-koridor kekuasaan Kremlin, suasana perayaan mungkin tidak terlihat secara terbuka. Namun kemenangan strategis baru saja mendarat di pangkuan Vladimir Putin tanpa perlu melepaskan satu pun tembakan. Bagi Putin, keretakan Eropa dan AS ini adalah hadiah tak ternilai yang memperkuat posisinya di meja perundingan dan di garis depan. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Serangan verbal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap benua Eropa mencapai titik didih baru minggu ini. Dalam wawancara dengan Politico pada Senin 8 Desember 2025, Trump melabeli negara-negara Eropa sebagai entitas yang lemah dan sekarat. Trump secara spesifik menyalahkan kebijakan imigrasi mereka sebagai biang keladi kehancuran. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask They you talk about too that. much. And they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. No, they should be freaked out by what they're doing to their countries. They're destroying their countries. Well, European Council and President... they're people I like. Kritik ini bukan sekadar retorika, tapi juga tercermin dalam dokumen resmi negara. Mengutip CNN, pemerintahan Trump baru saja merilis strategi keamanan nasional baru setebal 33 halaman yang menyerang langsung ke ibu kota Eropa. Dokumen itu menuduh pejabat Eropa memegang harapan yang tidak realistis untuk perang dan menjadi penghalang utama bagi kesepakatan damai antara Ukraina dengan Rusia. Dokumen ini segera saja mendapat reaksi keras dari benua Eropa. Kanselir Jerman Friedrich Merz dengan tegas menolak dokumen rilis Gedung Putih itu pada Selasa 9 November 2025. Merz turut menegaskan negara-negara Eropa tak butuh bantuan AS untuk menyelamatkan demokrasi. Das, was wir da letzte Woche gelesen haben, entspricht ungefähr dem, was der Vizepräsident in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar schon gesagt hat. Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Dass, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Dalam situasi seperti ini, pihak yang paling diuntungkan tak lain dan tak bukan adalah Rusia. Saat para pemimpin Eropa meradang, Moskwa menyambut retorika dari Washington dengan tangan terbuka. Bagi Kremlin, perpecahan ini adalah validasi atas visi dunia mereka dan amunisi segar untuk perang informasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dengan cepat menyambut perilisan dokumen strategi keamanan AS tersebut. Menurutnya, isi dalam dokumen itu sesuai dengan visi Rusia. Такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению. И мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами таким образом может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений
вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния. Tokoh-tokoh kunci Rusia lainnya turut memanfaatkan momentum ini. Kirill Dmitriev, CEO dan investasi langsung Rusia, sekaligus perantara utama dalam diplomasi Washington-Moskwa, memuji kritik Trump terhadap Eropa di media sosial X. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengaku siap untuk berperang dengan Eropa jika mereka memulai serangan terlebih dahulu. Korban terbesar dari retaknya hubungan Washington dan Eropa adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Melansir BBC, ia kini menghadapi tekanan ganda, yakni gempuran militer Rusia yang tak henti-hentinya dan tekanan politik dari Gedung Putih untuk menyerah. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Rusia memiliki keunggulan mutlak dalam perang dan mendesak Zelensky untuk mulai menerima kenyataan pahit di meja perundingan. It's not easy with Russia because Russia has the upper hand, and they always did. They're much bigger, they're much stronger in that sense. I give Ukraine I give the people of Ukraine and the military of Ukraine tremendous credit for the bravery and for the fighting and all of that. But at some point, size will win generally. Sebagai respons, Zelensky melakukan lobby ke sekutu-sekutunya di Eropa. Ia berkeliling dari London, Paris hingga Berlin, serta bertemu pejabat NATO di Brussels, mencoba menggalang dukungan di tengah ketakutan bahwa AS akan memaksakan kesepakatan damai sepihak. Keretakan antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan sekutu-sekutu Eropanya semakin lebar. Dengan menempatkan Eropa sebagai entitas yang lemah dan penghalang perdamaian, Trump secara efektif telah melucuti perisai diplomatik yang melindungi Ukraina. Situasi ini memberikan Vladimir Putin keuntungan strategis yang luar biasa. Moskwa kini dapat menekan Ukraina dengan narasi bahwa dukungan Barat telah runtuh, sambil memperkuat legitimasinya sendiri melalui pengakuan implisit dari Washington. Bagi Ukraina, musim dingin ini tidak hanya membawa ancaman serangan militer, tetapi juga dinginnya pengabaian dari sekutu terkuatnya. Di papan catur geopolitik ini, langkah Trump telah mengubah kawan menjadi beban dan lawan menjadi mitra dialog, meninggalkan Kiev dalam posisi terjepit yang mungkin menentukan hasil akhir perang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.